Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kristus Anesti, Alitas Anesti. Kristus telah bangkit, benar telah bangkit. Selamat bertemu saudara sekalian dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengumumkan tentang program yang akan kami adakan dalam bulan Juni nanti, mungkin pertengahan Juni, yaitu program kursus online Teologi Ortodoks. Ini ya. Kursus online Teologi Ortodoks. Kalau saudara tertarik untuk ikut mengikuti, saudara bisa langsung menelpon Ibu Theodora yang bertanggung jawab untuk administrasi dan lain-lainnya. Jadi kalau mau bertanya tentang administrasi dan bertanya tentang biaya, tentang yang lain-lain, tanyanya jangan pada saya ya. Jangan menulis apa-apa di HP saya tanya tentang itu. Tanyanya langsung ke Bu Theodora. Saya hanya mengajar, ya. Saya kira begitu. Baik, saudara. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim untuk saya melalui Ibu Theodora. Kali ini pertanyaan dari saudara Ruby, R-U-B-Y, Ganesha Atmajaya. Saudara Ruby Ganesha Atmajaya. Pertanyaannya begini. Baik Bu, izin mengajukan pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. 1, saya ada membaca perihal pilar-pilar tiap-tiap Kristen. Yang menarik perhatian saya, pada pilar Katolik disebutkan magisterium, kitab suci, dan tradisi suci. Sementara pada Ortodoks terhadap kitab suci dan tradisi rasuli. Apa perbedaan yang mendasari tradisi suci dan tradisi rasuli ini? Yang kedua, Ortodoks diakui sebagai kekristenan yang berada di bagian timur. Bila berkenan, apakah saya boleh tahu sejarah terkait keadaan saat ini? Mengapa justru Kristen Barat atau Katolik dan Protestan yang lebih mendominasi wilayah timur seperti khususnya kita di Indonesia? Saudara Ruby, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Sebenarnya kalau kita melihat Alkitab mengajarkan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran itu tidak disebut tradisi suci ataupun tradisi rasuli, tidak disebut pula kitab suci, tapi disebutkan gereja. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Keluarga Allah yaitu gereja. Jadi dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Ya, yang dimaksud gereja ini adalah gereja yang didirikan para rasul.
bukan aliran-aliran atau denominasi yang macam-macam yang ada sekarang. Jadi yang dimaksud gereja ini adalah gereja rasuliah yang berasal dari zaman purba itu. Mengapa begitu? Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-23, Jemaat yang adalah tubuhnya, gereja yang adalah tubuhnya Kristus, terus yaitu kepenuhan Dia. ada kepenuhan Kristus. Jadi gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Gereja itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, di dalam gereja itu yang menjadi batu karang landasannya adalah ajaran para rasul. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16. Ayat yang ke-14 sampai 16. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia. Ya, atau... jadi ketika para murid ditanya, siapa Kristus itu menurut kata orang? Ada yang mengatakan dia itu Elia, ada yang mengatakan dia itu Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia itu Yeremia, atau ada yang mengatakan dia itu salah seorang dari para nabi. Dan Yesus tidak menerima jawaban itu. Dia bukan itu semua. Lalu dia tanya lagi, apa katanya? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Nah, tetapi apa katamu, kamu yang kenal aku selama 3,5 tahun, yang selalu bersama-sama dengan aku, tidur satu rumah, makan bersama, pergi kemana-mana bersama. Kamu yang tahu seintim itu dengan saya, menurut kamu saya ini siapa? Terus apa katanya? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Kata Mesias itu bunyi ucapan bahasa Yunani untuk kata Hamasiah, sang manusia yang diurapi itu. Dan kalau terjemahannya, ini bukan bunyinya dalam bahasa Yunani, terjemahannya berbunyi Ho Christos. Jadi Ho Christos dan Hamasiah itu artinya sama, yaitu sang manusia yang diurapi itu. Dan seseorang disebut Ho Christos, berarti dia mempunyai merangkap jabatan-jabatan dalam perjanjian lama atas orang-orang yang pengangkatannya perlu diurapi, yaitu jabatan imam, jabatan nabi, dan jabatan raja. Dan Yesus merangkap jabatan itu. Dia adalah imam karena dengan pengorbanannya di atas salib, maka dia mengorbankan dirinya sebagai korban, lalu korbannya menjadi korban kekal karena bangkit lagi dan tubuhnya tetap hidup. Lalu korban itu tubuhnya tadi dibawa ke surga di sebelah kanan, dipersembahkan kepada Allah. Sehingga dengan demikian dia berfungsi sebagai imam. Maka imam yang kekal. Juga pada waktu dia naik ke surga, dikatakan dalam Matius 28:18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di sini dia sebagai raja yang kekal. Dan juga dikatakan dia adalah Nabi Yesus dari Nazaret. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 21 ayat 11. Nabi dalam arti apa? Kalau nabi biasa adalah orang yang menerima firman untuk disampaikan pada orang lain. Yesus bukan orang yang menerima firman. Yesus adalah firman yang jadi orang. Firman Allah yang kekal itu jadi orang, jadi manusia. Maka kalau dia nabi, berarti dia nabi yang terakhir, nabi yang terpuncak, wahyu yang tertuntas. Jadi sebutan Ho Christos atau sebutan Hamasiah menunjuk dia itu adalah imam, raja, dan nabi sekaligus.
Karena dia diangkat jadi imam, raja, dan nabi itu sesudah kebangkitan. Dan sesudah kebangkitan dia tidak bisa mati lagi. Coba kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Ya. Maka karena dia sudah tidak bisa mati lagi, kalau jadi raja, ya raja kekal, tidak bisa mati. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau dia nabi, ya nabi kekal. Nabi terakhir. Tidak bisa mati dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Orangnya hidup terus, gimana menggantikan? Kalau dia imam, ya imam kekal. Karena dia sudah tidak bisa mati lagi. Jadi, Yesus adalah Kristus, artinya dia adalah imam, raja, dan nabi, dan sekaligus bersifat ilahi, karena hanya ilahi saja yang kekal. Nah, inilah ajaran dasar gereja. Inilah yang merupakan batu karang gereja, Petra. Makanya setelah ayat 16 Kristus mengatakan, Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." ya, jadi gimana Petrus bisa mengetahui gurunya yang orang miskin, yang tukang kayu kok raja kekal, imam kekal, nabi kekal, dan ilahi? Dari mana? Bukan manusia yang menyatakan itu padamu, tetapi Bapa-Ku yang di surga. Berarti Petrus mendapat ilahi-ilahi untuk mengetahui itu. Terus? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus, karena batu karang sebagai yang pertama meletakkan fondasi gereja Kristus di dunia ini. Bersama dengan para rasul yang lain, tidak sendirian. Jadi dari kacamata iman ortodoks, Petrus itu memang menjadi pimpinan para rasul, tapi bukan satu-satunya. Dia disebut Petrus, batu karang, karena dia yang memulai, yang meletakkan fondasi berdirinya gereja. Terus? Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Engkau adalah Petrus, dan di atas Petra ini. Bukan di atas engkau, di atas Petra. Di dalam bahasa Yunani, kata benda itu mempunyai gender, mempunyai jenis kelamin. Ada kata benda jenis kelamin jantan, bunyinya batu karang itu Petros. Ada kata benda berjenis kelamin betina, bunyinya itu Petra. Dan ada kata benda jenis kelamin netral, bunyinya Petro. Petros, Petra, Petro. Dan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 ini, kepada pribadi rasul ini, dia mengatakan engkau Petros. Tapi ketika dia mengatakan tentang fondasi gereja, yang disebut adalah Petra. Di atas Petra ini, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi dasar gereja Kristus itu bukan pribadi perorangan siapapun, tetapi ajaran pengakuan dari rasul ini mengenai keilahian Yesus, mengenai kenabian Yesus, mengenai keimaman Yesus, mengenai keberadaan Yesus sebagai Raja yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-20, yang dibangun di atas para rasul. ya, jadi gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, bukan hanya Petrus. Jadi gereja itu dibangun di atas dasar para rasul. Petrus dari kacamata ortodoks
hanya salah satu daripada para rasul yang menjadi dasar bangunan gereja. Dan itu pula yang kita baca di dalam Wahyu pasal kalau 21, coba lihat ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Batu dasar, tembok kota itu lambang gereja ini. Jadi Yerusalem baru itu lambang gereja. Dan tembok kotanya punya batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak jadi domba di atas itu. batu dasar gereja itu tertulis nama ke-12 rasul. Berarti gereja didirikan di atas dasar para rasul, bukan pada dasar Petrus seorang. Disinilah sejak zaman purba sampai kini yang menjadi permasalahan antara gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks yang sudah banyak terjadi dialog, tetapi ya itu karena masalah prinsip pada akhirnya. Gereja Katolik akan tetap menekankan Petrus adalah satu-satunya pemimpin para rasul. Gereja Ortodoks mengatakan enggak, Petrus salah satu, diutamakan, tapi bukan satu-satunya. Oleh karena itu dalam bentuk kepemimpinan gereja, kalau gereja Katolik itu berpusat pada satu orang paus, kalau dalam gereja Ortodoks bersifat multi kepemimpinan. Makanya ada patria, ada uskup agung dan lainnya, karena gereja didirikan di atas dasar para rasul, bukan hanya satu rasul seorang. Dan yang lebih penting lagi adalah dasar daripada gereja adalah ajaran tadi. Jadi gereja ini menjadi dasar. Apal tadi coba baca lagi dari 1 Timotius 3:15. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Yaitu gereja dari Allah yang hidup. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi gereja itulah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan landasannya adalah ajaran dari para rasul itu. Yang inti ajarannya adalah tentang Kristus. Maka kembali kalau kita lihat dari Efesus pasal 2 ayat 20 itu, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. ya, ini inti ajarannya adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi di atas batu penjuru ajaran tentang Kristus inilah gereja itu didirikan. Oleh karena itu kalau kembali berkata, kita bertanya, kalau begitu dalam gereja Ortodoks, pertanyaannya dari saudara siapa tadi? Saudara Ruby, tradisi suci sama tradisi rasuli itu bedanya apa? Jadi kalau begitu, kalau kita lihat awalnya sebelum kitab suci dituliskan, dalam hal ini Perjanjian Baru, di mana kitab yang pertama dalam Perjanjian Baru dituliskan itu bukan Injil Matius, tapi surat 2 Tesalonika yang ditulis pada tahun 58 Masehi. Nah kalau gitu, sebelum itu gereja itu menerima ajaran dengan cara bagaimana kalau kitab suci belum ada? Melalui ajaran rasulia, yaitu melalui tradisi lisan. Dari tradisi lisan inilah akhirnya tertuliskan dalam bentuk tulisan-tulisan yang akhirnya melalui bimbingan Roh Kudus gereja mengumpulkannya dalam satu kanon yang menjadi kitab suci Perjanjian Baru. Mari kita lihat salah satu proses cara bagaimana kitab suci itu tertuliskan dari tradisi lisan. Kita baca dari Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Banyak orang yang berusaha menyusun
suatu berita. Jadi susunan yang tentunya nanti jadi tulisan. Itu lebih dulu mana dengan berita? Berita lebih ada dulu. Berita itu disampaikan dengan apa? Dengan lisan. Jadi yang ada berita lisan dulu. Ada orang yang berusaha menulis. Tapi kelihatannya mereka gagal melanjutkan penulisannya. Terus kan berita terus? Tentang peristiwa-peristiwa. Nah, berita itu tentang apa? Tentang peristiwa-peristiwa. Mana lebih dahulu ada? Berita atau peristiwa? Peristiwa dulu. Peristiwa apa? Ya, peristiwa tentang kelahiran Kristus. Peristiwa tentang mukjizat Kristus. Peristiwa tentang penangkapan Kristus. Peristiwa penderitaan Kristus. Penyaliban Kristus. Kematian Kristus. Kebangkitan Kristus, itu peristiwanya. Karena peristiwa ini disaksikan oleh para rasul, lalu diberitakannya secara lisan, jadilah itu berita. Jadi gereja mula-mula menerima ajarannya itu dari berita lisan yang berasal dari para rasul. Itulah sebabnya disebut berita rasulia. Teruskan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Nah, peristiwa itu disampaikan kepada kita. Kita ini siapa? Komunitas di mana Lukas berada. Seperti yang telah disampaikan kepada kita, jemaat di mana Lukas berada, oleh siapa? Oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, jadi penyampai berita ini adalah mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa itu? Ya, para rasul, gitu loh. Jadi yang menyampaikan berita lisan ini adalah para rasul. Terus? Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Dari asal mulanya. Kan Lukas dari Antiokhia. Antiokhia dan Yerusalem kan tidak jauh. Nah, bisa pergi ke Yerusalem. Ya mungkin kalau ketemu Bunda Maria tanya, Bunda, dulu waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda memberitahukan lahirnya Tuhan Yesus, kira-kira malaikat Gabriel ngomong apa Bunda? Ya mungkin Bunda Maria ngomong ditulis oleh Lukas. Lalu dia ketemu orang lain, ketemu Maria. Saudari Maria, dulu kan saudari pernah duduk di kaki Yesus dan Marta sibuk melayani. Kira-kira bagaimana yang terjadi? Diceritakan, ditulis, begitu seterusnya. Dan akhirnya, teruskan, Lukas tadi. Aku mengambil keputusan oleh bimbingan Roh Kudus. Untuk membukukannya. Untuk membukukannya, jadilah Injil Lukas ini. Jadi mana yang lebih dulu adalah kalau itu kitab atau ajaran lisan? Ajaran lisan. Sebelum ada kitab, yang ada adalah ajaran lisan. Dan ajaran lisan ini berasal dari rasul. Maka itulah yang disebut sebagai tradisi rasul ya. Tradisi itu apa? Tradisi itu sesuatu yang diwariskan. Diwariskan dari rasul pada muridnya, dan seterusnya. Inilah tradisi. Warisan apa? Warisan ajaran, warisan berita. Nah, itulah yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran. Kata ajaran di sini dalam bahasa aslinya adalah paradosis.
Dan paradosis itulah kalau diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi traditio. Jadi bahasa aslinya bukan pengajaran, tapi paradosis. Kalau pengajaran itu bahasa aslinya adalah didaskalia. Terus berdirilah pada paradosis. Terus yang kamu terima dari kami. Dari kami, berarti mereka menerima warisan dari Rasul. Penerus sampaian dari para Rasul. Terus baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi ada tradisi lisan dan tradisi tertulis. Jadi kalau kita lihat dalam Alkitab sebenarnya sumber pengajaran gereja itu ya tradisi Rasulia ini. Tradisi Rasulia ini yang akhirnya sebagiannya dituliskan dalam bentuk kisah-kisah Injil yang 4 itu. Lalu dituliskan dalam bentuk nasihat-nasihat dan ajaran-ajaran. Itulah surat-surat para rasul. Dan akhirnya salah satunya berbentuk penglihatan yang diterima oleh Yohanes. Baru kemudian oleh bimbingan Roh Kudus, gereja mengumpulkan tulisan-tulisan tadi, dikanonkan menjadi kanon kitab suci. Tapi dengan tradisi lisan tadi ditulis kan tidak berarti tradisi terus hilang gitu, enggak ya. Contohnya gini. Kalau di Tiongkok sana, itu ada cerita tentang Sun Gokong kan. Saya kira semua orang tahu cerita Sun Gokong Kerasakti ini. Saya kira nenek-nenek akan bercerita pada cucunya tentang itu kalau malam, kalau tidur. Tapi cerita ini kan akhirnya dituliskan menjadi buku. Buku Perjalanan ke Barat, CUG. Perjalanan ke Barat, perjalanan pendeta Tong Sam Chong yang diiringi Kerasakti atau Sun Gokong dan si muka babi Jupaije dan si Saceng dan si kuda naga. Mereka melakukan perjalanan ke barat. Saya kira tidak ada anak Tionghoa yang tidak tahu cerita ini. Ya. Karena ini adalah merupakan suatu tradisi yang sangat terkenal. Tapi meskipun itu telah tertuliskan, saya saja punya 5 versi tulisan cerita Sun Gokong. Ada versi bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin. Ada versi bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari bahasa Hokkien. Lalu ada versi, ada 4 atau 5 versi. Tapi meskipun dijadikan buku dengan macam-macam versi, cerita lisan tidak hilang, tetap ada. Semua orang Tionghoa pasti tahu cerita lisan tentang Sun Gokong ini. Sama dengan berita tentang Yesus. Meskipun sebagian sudah dituliskan dan akhirnya dibukukan, dikanonkan, tidak berarti berita yang lisan tadi hilang begitu saja. Dan itu tetap dipelihara oleh gereja. Gereja yang mana? Gereja yang memang didirikan Rasul itu. Gereja yang memang menerima ajarannya dari Rasul atau murid-muridnya yang disebut Bapak-Bapak gereja. Nah itulah ajaran Rasulia. Nah, ajaran Rasulia ini di samping ada yang ditetapkan secara lisan, yang akhirnya itu juga menjadi sumber ibadah dan liturgi gereja. Sumber ajaran dari murid-muridnya para rasul tadi yang disebut para bapak gereja.
sumber dari kisah kehidupan murid-murid para rasul dan hidup para rasul itu sendiri. Sumber dari pembahasan untuk melawan bidat-bidat melalui konsili-konsili. Dan sumber daripada ajaran para bapak gereja. Maka ajaran rasuliah itu akhirnya mengalami ekspansi dalam bentuknya, tetapi isinya tidak berubah. Nah itulah, oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks kita tidak ada magisterium. Yang pertama-tama sumbernya adalah the rudder. Ini bentuk tradisi suci. The rudder ini dari kata bahasa Yunani yang artinya, yang bunyinya pedalion, artinya kemudi, yang mengemudikan jalannya gereja. Ini isinya apa? Isinya ringkasan-ringkasan dari konsili-konsili gereja purba. Baik ringkasan apa yang dilawan dan apa yang dijelaskan konsili. Saya beri contoh saja. Ini saya bentuk isinya ya. Kitab Pedalion ini isinya apa saja. Ini disebut sebagai kitab hukum kanon. Ya. Kitab hukum kanon yang di dalamnya mengandung isi keputusan dogma yang melawan ajaran-ajaran bidat tadi, lalu juga keputusan-keputusan yang bersifat praktis, bersifat hukum yang disebut akhirnya jadi hukum kanon dari konsili itu. Saya buktikan saja, saya beri contoh saja umpamanya dari kanon konsili Nikea. Konsili Nikea tahun 325 itu menghasilkan 20 kanon. Ya. Dan isinya adalah menegaskan perlawanan gereja terhadap ajaran dari Arianisme yang menentang keilahian Kristus. Dan juga proses terjadinya konsili itu gimana pada waktu terjadi. Lah di samping itu lalu dihasilkan keputusan-keputusan peraturan. Coba contohnya peraturan apa? Kanon ke-14 dari Konsili Nikea mengenai katekumen dan orang-orang yang tadinya mengundurkan diri dari iman dianggap layak oleh Konsili Agung ini untuk membiarkan mereka selama 3 tahun untuk menjadi pendengar saja dari ajaran dan untuk mengizinkan mereka kemudian berdoa bersama-sama bersama para katekumen. Nah, ini aturannya. Jangan orang yang baru murtad langsung dimasukkan gitu aja, enggak. Harus aturannya supaya dia kembali kepada ajaran keadaan gereja. Inilah hukum kanon dan ini tetap dilakukan oleh gereja ortodoks. Cara-caranya. Jadi aturan itu bukan karangannya Romo itu enggak, tetapi hasil dari konsili. Sekarang satu lagi, pamannya saya beri contoh. Nah, ini mengenai kedudukan dari patriark. Di sini ada patriark Konstantinopel. Biarlah episkop Konstantinopel mempunyai prioritas kehormatan sesudah episkop Roma. Karena Konstantinopel itu Roma yang baru. Jadi kalau begitu, Patriark Konstantinopel itu tidak di bawah paus di Roma. Dia mempunyai kedudukan sendiri, mempunyai prioritas sendiri. Ini bukti sejarah, ya, bukan klaim dari Gereja Timur, karena ini adalah hasil dari konsili ekumenis dan lain-lainnya.
Jadi inilah sumber pertama dari tradisi rasuli. Ini ada tebal sekali ini dari konsili 1 sampai konsili 7, terus beberapa konsili lokal dari para bapak gereja. Dan ini yang menjadi sumber daripada kita untuk memahami hal-hal yang sulit dari kitab suci. Di samping itu, orang-orang yang ikut di dalam konsili ini yang melanjutkan ajaran para rasul itu juga mengajar kepada gereja, dan banyak sekali. Orang-orang inilah yang disebut para bapak gereja. Oleh karena itu, kita juga punya banyak ini tulisan para bapak gereja. Ini saya beri contoh saja ini. Ini para bapak gereja sesudah konsili Nikea dan konsili Nikea. Coba saya ambil saja contoh. Di dalam konsili Nikea ini dijelaskan hampir mirip dengan yang ada di dalam Radar tadi, ya. Nah, ini dijelaskan semua, ya. Ajaran-ajaran para bapak gereja itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin supaya bertahan pada ajaran para rasul tanpa berubah, yang menjadi standarnya adalah ajaran para bapak gereja dan tulisan-tulisan mereka. Juga di dalam ibadah-ibadah gereja. Ibadah gereja itu mempunyai tema. Ibadah pada waktu masa Paskah itu ada dibagi dalam waktu-waktu dengan tema-tema yang ada kidungan-kidungannya, yang kidungannya itu isinya sangat dogmatis. Contohnya, saya ambil saja ini dari hari Senin sesudah minggu pertama dari masa puasa, ya. Ada kata gini, kiranya hari pertama dari puasa ini bagimu ya jiwaku suatu saat untuk menyangkal diri dari dosa, untuk kembali kepada Allah dan mendekat kepada Dia. Kiranya engkau melarikan diri dari jebakan iblis dan hanya mencari jalan yang menuntun kepada istirahat kekal bagi mencapai zaman yang akan datang itu. Itu kan bukan hanya sekedar emosi, tetapi ada teologinya. Nah, dari sumber yang tebal ini hanya untuk masa puasa ini ya, tebal sekali. Kalau kita belajar ya kita mempelajari teologi dari dalamnya. Coba ini satu lagi. Kristus menjadi manusia dan ikut ambil bagian di dalam dagingku. Dan secara sukarela dia telah melakukan segala sesuatu yang adalah milik daripada kodrat manusiaku, kecuali dilakukannya tanpa dosa. Dia telah menempatkan di hadapanmu, hai jiwaku, suatu contoh dan suatu gambar daripada perendahan dirinya. Kristus menyelamatkan orang bijaksana itu dan memanggil para gembala itu. Dia menyatakan sebagai martir-martir sejumlah anak-anak bayi. Dia memuliakan Simeon yang tua itu dan Hana yang janda itu. Tetapi engkau, hai jiwaku, belum pernah mengikuti hidup dan cara hidup mereka. Celakalah bagimu kalau engkau akan dihakimi. Jadi kidung-kidung ortodoks itu isinya penuh dengan dogma-dogma yang ini dinyanyikan selama berabad. Dan itu menjadi sumber ajaran. Jadi ajaran itu tidak tergantung pada pendapat perorangan. Ini miliknya gereja.
Jadi kita tidak perlu magisterium karena di dalam ajaran-ajaran ini, dalam kidung-kidung gereja, kidung mingguan yang kita punya 4 jenis liturgi. Liturgi Yakobus yang ditulis oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus pada abad ke-1 yang masih kita laksanakan setiap hari ulang tahun Yakobus. Liturgi Yohanes Chrysostomus yang asalnya dari liturgi Yakobus yang dikompilasi ulang oleh Yohanes Chrysostomus pada abad ke-4. Liturgi Basilius Agung juga pada abad ke-4. Dan liturgi Prasedikara atau liturgi Jana Suci Gregorius Agung. Di samping itu macam-macam ibadah yang lain. Yang semuanya penuh dengan ajaran-ajaran, penuh dengan teologi-teologi, sehingga kita tidak bisa menyimpang sana, menyimpang sini, sehingga seandainya pun namanya orang, mungkin ada pertengkaran antar yurisdiksi, ajarannya tidak bisa berubah. Kenapa? Semuanya yang ortodoks yang memakai buku yang sama dengan isi yang sama, maka ajarannya di mana-mana iman ortodoks itu sama, tidak bisa berubah. Yang selanjutnya juga yang menjadi tradisi adalah kompilasi dari tokoh-tokoh kudus, mulai dari para rasul, para muridnya, dan orang-orang kudus sepanjang zaman. Namanya kitab Sinaksarion. Nah, Sinaksarion ini hanya untuk bulan Mei dan Juni saja. Setiap bulan ada kisahnya sendiri dan masing-masing hari ada kisahnya sendiri. Sehingga dengan demikian kita tahu ceritanya apa yang terjadi dengan Petrus, matinya di mana. Kita tahu Yakobus, materinya di mana. Yohanes gimana ceritanya. Semuanya dengan detail dituliskan di sini. Dan dengan demikian melalui kisah mereka kita mendengar, kita melihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka ajarkan. Sehingga dengan demikian kita menemukan ajaran-ajaran itu di sana melalui kitab Sinaksarion ini. Dan kitab ini dibaca setiap sembayang senja atau sembayang pagi sing fajar pada saat ada pesta-pesta, perayaan-perayaan. Dibacalah ini kitab Sinaksarion ini. Ya. Yang juga jadi isi tradisi Rasulia yang disampaikan dalam bentuk yang lain adalah ikon. Ikon ini bukan hanya sekedar hiasan. Ini teologi. Karena Allah itu tidak dapat digambar, apalagi Tritunggal itu tidak dapat digambar. Maka Tritunggal disimbolkan dengan 3 malaikat yang mengunjungi Abraham. Mengapa? Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-18 ayat 1 dan 2. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Siapa yang menampakkan diri? Tuhan. Terus? Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Nah itu, ini yang dipakai. Tuhan menampakkan diri, ia melihat 3 orang gitu loh. Meskipun sebenarnya 2 orang itu adalah malaikat. Tapi kata-kata ini akhirnya oleh gereja diambil sebagai frasa untuk menggambarkan Tritunggal. Ya, tunggal itu makanya ada 1 bulatan. Melambangkan Allah itu 1. Dan ini, yang ini dengan gambar yang tidak jelas, warna yang tidak jelas. Itu gambar dari Allah Bapa yang memang tidak bisa dilihat. Maka warnanya tidak jelas. Lalu dari Allah Bapa inilah keluarnya Sang Putra. Malaikat ini gambaran dari Sang Putra, Firman. Dia mengarah kepada Bapa, Bapa melihat kepada dia. Nah, Putra ini memakai jubah biru, lambang warna langit, berarti dia berasal dari surga ilahi.
tapi juga warna merah, warnanya tanah. Oh, berarti dia punya dua kodrat ilahi, kodrat manusia. Lalu yang ini adalah yang menghadap dari sana, menghadap ke sana. Inilah Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Mengapa Roh Kudus? Ada warna biru, warna ilahi, dan warna hijau, warna kehidupan, warnanya daun yang hidup. Maka ini adalah gambaran roh yang memberi hidup. Nah, semuanya digambarkan entah itu laki-laki atau perempuan. Nggak kelihatan. Untuk menunjukkan laki-laki, ma'arah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah itu roh. Dan sama mudahnya menunjukkan Allah firman-Nya dan rohnya itu sama kekalnya. Tidak ada yang lebih dulu, tidak ada yang lebih kemudian, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Jadi ikon itu berfungsi sebagai liturgi atau teologi dalam warna. Lalu nanti ada arsitektur gereja. Maka kalau gitu arsitektur gereja ortodoks itu juga bentuknya sama, pakai kubah. Ada batasan, namanya ikonostasyon. Itu semua mengandung makna teologi. Jadi kalau kita masuk dalam bentuk ke gereja ortodoks, kita bukan hanya mendengar teologi melalui kidungan, kita juga akan melihat teologi melalui ikon-ikon. Kita menyaksikan teologi melalui tindakan liturgi, karena semua mengandung ajaran. Jadi inilah yang dalam gereja ortodoks disebut sebagai liturgi suci, dan inilah tradisi rasulia itu. Oleh karena itu, kalau dikatakan gereja ortodoks sumbernya kitab suci dan tradisi, sebenarnya tidak juga ya. Sumbernya gereja ortodoks itu adalah tradisi rasulia, yang di dalamnya terutama sekali isinya adalah kitab suci. Kitab suci itu paling utama. Lalu pembacaan pemahaman kita kitab suci dituntun oleh tradisi yang lain tadi. Oleh simbol-simbol teologi, oleh isi kidung-kidung tadi, oleh kehidupan para bapak gereja tadi, oleh kehidupan orang kudus, oleh tulisan-tulisan dan ajaran-ajarannya. Jadi itulah yang disebut dengan tradisi rasulia, karena ini ajaran rasulia yang dikembangkan dalam macam-macam bentuk. Ya, Saudara Ruby, itulah jawaban saya yang pertama untuk pertanyaan saudara yang pertama. Semoga ini menjadi berkat. Tuhan berkati. Kristus Anesti. Alitas Anesti.